anggaran ini untuk memberi makanan bergizi gratis kepada anak sekolah. Tapi pada saat bersamaan bapaknya anak atau kakaknya anak itu kena PHK di kantornya. Kalau yang kedua itu, ya sudah tadi, staf khusus itu gajinya gede, Solon. Ada buzzer diangkat jadi staf khusus, itu juga pemborosan. Aduh, baru mutusin gue udah tinggal di Indonesia nih. Apalagi sih bro? Ada aja dah. Apalagi? Efisiensi pak, ampun dah. Lu tahu nggak, lu ngikutin gak sih lu? Pemangkasan anggaran. Iya. Nah terus kenapa? Gue pusing banget, gue asli. Gue sampai bingung gitu loh. Gue kadang kalau kita nggak mikirin negara juga, gue tinggal di negara ini gitu kan. Ada sebagian juga terdampak gitu kan. Karena kayak gimana ya? Nyentuh-nyentuh yang bawah gitu, nggak ke atas gitu loh. Apa sih yang lu permasalahin dari efisiensi itu? Ya, lu tahu kan efisiensi ini tujuannya buat apa? Nih kalau tujuannya, Iya. gua baca nih, gua kutip dari CNBC Indonesia ya. Oh, ya udah siap banget Ya kayaknya. kan? Apa tuh? Nih kalau salah ngomong soalnya krek gitu. Iya. Diungkap Sri Mulyani, ini alasan sebenarnya Prabowo pangkas anggaran. Kenapa itu? Nah jadi di sini katanya Pak Presiden Prabowo tuh kan, Presiden Pak Prabowo. Lah ribet banget sih lu ngomongnya. Nih, efisiensi dilakukan karena Presiden ingin keuangan negara lebih bersih, Oke. sehingga berujung efisiensi APBN 2025. Gitu. Oke. Itu bro, udah Ini doang. panjang kalau gue baca. Soal isu makan gratis, katanya juga dari itu. Nah, kan ada rumor nih, Iya. ada rumor katanya efisiensi dilakukan salah satu penyebabnya karena makan gratis. Oke. Kan, terus juga ada rumor juga nih karena staf sus tuh. Nih gue bukan sembarang ngomong, maksudnya adalah gitu. Yang Oke. gue dengar Kak, makanya gue bisa ngomong kayak gini. Kan. Dan gue yakin juga udah viral lah di media sosial juga perihal hal itu. Ya, makanya itu gue juga jadi risau karena ya gue ngeliat juga berita dari media sosial juga. Soal pembersihan maksudnya gimana? Pembersihan anggaran mungkin karena selama ini anggaran itu ada yang apa ya istilahnya, ada yang terlalu gendut lah, Iya. terlalu banyak gitu pengeluaran. Tapi kan seharusnya dibersihkan bisa merata nih. Yoi. Tapi kok ada beberapa instansi yang nggak kena potongan anggaran. Itu yang gua kemarin dengar beritanya. Oke. Jadi kan kayak kalau menurut gua kita orang awam itu kayak nggak adil gitu loh. Dan juga kalau misalnya untuk kita balik lagi untuk makan gratis, makan siang gratis, tapi kan impactnya banyak perusahaan yang nge-PHK-in karyawan. Iya betul. Karena efisiensi ini. Contohnya, itu yang bikin risau juga tuh. salah satunya itu ada saudara gua yang kena cut gitu, cut off karena ya PHK di perusahaannya karena ya dampak efisiensi ini. Itu dia kena gelombang pertama yang dipecat itu 58 orang. Banyak ya? Banyak. Jadi kan kayak oke, mau memperbaiki gizi tujuannya. Kalau emang bener karena dari untuk makan siang gratis ini. Tapi memperbaiki gizi kalau makan siang doang. Sedangkan pulang-pulang nih mereka, orang tuanya udah nggak kerja, udah nggak bisa ngasih jajan. Ibarat kata lu siang bisa makan, pulangnya nggak bisa makan. Iya. Aduh, Kan ya Allah. sama aja gitu loh. Iya. Kayak ya mendingan, kalau ini opini gua aja ya, kalau daripada makan siang gratis, mendingan tuh dananya dialihin untuk apa ya, lapangan pekerjaan gitu loh. Karena sebenarnya masalah di sini kan perekonomiannya di lapangan pekerjaan nih. Yang jadi dari dulu seolah-olah nggak selesai gitu, pekerjaan susah segala Ekonomi macam. lah ya. Iya. Cuman ya lucunya dipangkas dengan alasan, kalau emang bener alasannya seperti itu ya menurut gua lucu aja sih, nggak habis pikir juga gua. Kalau kata anak-anak sekarang, di luar Nurul. Nggak habis pikir di luar Nurul tuh. Sampai susah gua ngomongnya nih. Anjir. Belibet ya. Belibet coy. Iya, kalau gua setuju juga sih ya, sebenarnya bukan setuju ya, maksud gua lebih logis pembahasannya dari Bu
Bu Sri Mulyani ya tadi ya? Iya. Ngomong soal pembersihan. Oke, pembersihan keuangan pengeluaran gendut lah ya di lembaga-lembaga kementerian segala macamnya. Dana-dana yang membengkak lah. Iya, ya memang beberapa memang ada gitu dana-dana yang membengkak. Tapi untuk ngebersihin itu juga bukan, kemudian maksud gua belum menjawab kemana nih anggaran ini buat apa. Oke, jawabannya tadi apa? Ada dua nih. Iya, yang makan viral gratis. di media sosial ada dua. Pertama makan siang gratis, Iya. terus yang kedua juga untuk staf sus. Nah, ini udah nggak efisiensi yang nggak efisien gitu loh. Gimana? Oke, lu tuh kayak motong anggaran, tapi memanfaatkannya juga nggak bener. Nah, kalau gua bilang ya, kalau menurut gua ya bukan nggak bener ya, maksud gua belum bisa Kurang tepat lah. Iya, kurang tepat gitu loh. Oke, Pak Presiden sempat ngomong juga kan, dananya itu sekitar hampir kayaknya 700 T ya, kalau nggak salah 700 triliun atau berapa triliun gitu, pokoknya ratusan triliun untuk cuman makan gratis doang. Dan itu juga nggak dipakai semua sih, kalau nggak salah sih baru dipakai sekitaran 20 triliunan buat makan gratis, sama sebagiannya itu dipakai lagi buat dana investasi apa gitu. Gue sempet ngeliat juga kan di media sosial kan. Iya, bener juga kata lu soal ya kenapa nggak semua secara merata terpotong gitu loh anggarannya. Kenapa hanya ada beberapa kementerian yang nggak kepotong? Apakah sevital itu sampai lu harus motong dana-dana anggaran dari apa ya, instansi yang menurut gue bukan instansi, sebuah lembaga atau bagian yang penting gitu untuk masyarakat secara langsung. Kayak misalnya BMKG kemarin kita jadi tingkat keakuratan untuk ngebaca bencana alamnya itu sampai dikurangin 50%. Itu kan ngeri banget kan. Secara Indonesia ini negara yang rawan juga bencana alamnya kan. Negara kepulauan, negara yang banyak kemudian gunung berapi ya kan. Sorry gue potong ya. Apalagi kan di Indonesia ini udah terkenal negara yang langganan gempa bumi. Iya, kita nggak langganan Piala Dunia, tapi langganan gempa bumi, bro. Makanya. Gitu. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, tapi nyatanya gitu harus memotong kewaspadaan kita gitu loh. Iya. Dan ini bahaya banget buat rakyat kan. Dan nggak akurat gitu. Gue takutnya nanti udah gempa, masa ya 2 hari baru ada info kan? Iya. Nggak mungkin. Belum lagi selanjutnya juga dipotong dari anggaran untuk mahasiswa atau pendidikan lah. Dalam pendidikan kena juga? Iya, pendidikan gue baca juga kena gitu loh. Jadi tuh orang bantuan-bantuan yang dari bukan kartu ya. Intinya beasiswa buat mahasiswa yang tidak mampu aturan punya bakat dan tidak bisa membayar kuliah yang mahal gitu loh. Kan biaya kuliah juga mahal kan. Bantuan untuk pendidikan lah. Itu dikurangi gitu loh. Jadi ya mahasiswa yang punya beasiswa full terus dananya nggak cukup untuk bayar kuliah, otomatis kan jadi putus sekolah gitu loh, putus pendidikan. Terus abis itu juga pokoknya banyak yang dipotong-potong dah. Anggaran-anggaran yang memang langsung ke rakyat gitu loh. Maksud gua harusnya mereka bisa motong anggaran dari beberapa sektor yang menurut gue itu nggak secara langsung ke rakyat kecil gitu loh. Yang menurut gue lebih bisa untuk jadi dana tambahan untuk pemerintah supaya efisiensi dana. Kayak misalnya balik lagi ke kayak kemarin pembahasan kita lah, pajak. Lu naikin aja pajak dari orang yang super kaya misalnya. Kasihlah tambahan pajak 2% aja itu udah gede banget loh. Buat orang super kaya ya, 2% super kaya kan gede kan. Terus juga pajak batu bara. Pokoknya ada gue informasinya juga dari media tuh tentang pajak-pajak yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatin dana-dana tambahan untuk negara gitu loh. Terus juga yang lu bilang tadi kan. Gue bilang ada beberapa instansi yang tidak dipotong. Iya. Itu kan nggak dipotong kan. Jadi timbul pertanyaan tuh, kenapa? Apakah sevital itu gitu sampai lu harus mengorbankan instansi-instansi yang lain gitu loh? Itu bisa lo dipotong, itu dananya juga gede loh. Itu bisa dipotong dari sana juga kan. Terus kemarin juga informasinya MK yang sepenting itu di negara ini gitu, negara hukum, itu cuma bisa gaji karyawan sampai bulan Mei 2025. Ini ntar gimana ya lu? Kalau nggak ada MK ya hancur juga negara kan, negara hukum kan, negara demokrasi. Ya lu jadi bingung gitu loh. Pokoknya tuh jadi gimana ya? Sebuah efisiensi yang menurut gua kurang efektif dan resikonya gede banget gitu loh. Belum lagi yang lu bilang itu tujuannya kan soal makan gratis dan ada staf sus, pengangkatan staf sus. Nah, pengangkatan staf sus ini buat apa dulu? Apalagi lu di tengah efisiensi lu ngangkat staf sus baru gitu loh. Ya kan? Ini jadi aneh gitu. Lu lagi ngirit, lu lagi hemat nih. Lu nambah jabatan baru gitu loh, staf sus baru gitu loh. Oke nih, ya gua nggak mau nyebut namanya, tapi orang yang di
diangkat sebagai staf sus ada orang yang bisa dibilang, maksudnya bukan orang kecil lah, orang gede lah, dengan lantangnya bilang kalau dia nggak akan ngambil gaji. Men, gaji bukan segalanya sekarang kan. Apa yang diincar orang-orang kalau lu punya jabatan tinggi? Apa? Kekuasaan. That's right, bro. Kekuasaan. Lu bisa ngapain aja kalau lu udah di atas gitu loh. Maksud gue bukan ngapain aja dalam hal Gini, mungkin punya banyak wewenang kali ya. nah, punya banyak wewenang maksud gua gitu loh. Lu punya banyak wewenang, lu juga dapat fasilitas negara. Terus lu kalau udah dapat jabatan setinggi itu, otomatis kredibilitas lu makin tinggi dong. Jadi lu kalau untuk bisnis dan segala macam lebih lancar dong, ya kan? Ya gua ngomong kenyataannya aja gitu loh. Jadi yang nggak bisa dibilang lu pahlawan kalau lu nggak ngambil gaji doang gitu loh. Dengan lu sebagai staf sus aja, diangkat staf sus aja itu udah mengangkat kredibilitas lu gitu loh. Jadi maksud gua ini yang bikin gimana ya kita ngomongnya ya? Capek juga gitu loh. Sebuah fenomena yang tentang kabur aja dulu itu jadi semakin kenceng gitu. Jadi semakin kayak menarik. Kenapa? Karena ya negara maksud gua separah itu sistemnya. Sampai membuat masyarakatnya sendiri banyak yang nggak yakin Iya, untuk jadi bisa sukses dan punya masa depan di negara sendiri. hidup makmur lah ya. Iya. Terutama rakyat-rakyat menengah dan rakyat-rakyat kecil. Oke, rakyat-rakyat yang atas tuh udah mungkin ya kalau mereka udah muak, mereka tinggal pindah aja ke luar negeri ya kan? Iya, karena mereka udah punya uang, udah punya perusahaan juga di sini. Iya, mereka udah lebih secara ekonomi mereka udah stabil. Ya, bisa mengelolanya meskipun di mana aja mereka ada gitu loh. Sedangkan kelas-kelas menengah ini harus mikir juga karena kelas menengah ini menurut gua salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena misal lu lah, Bro. Lu potong rambut dulu nih, ya kan? Lu potong rambut, lu secara nggak langsung lu udah mempekerjakan orang kan? Potong rambut di barber kan? Lu kemudian misalnya nyuci kendaraan lu lah, dicuci steam. Lu udah ngerjain orang lagi kan? Maksudnya kelas menengah ini bisa secara nggak langsung memperkerjakan orang-orang yang di bawahnya gitu loh. Ini sudah meningkatkan lapangan pekerjaan gitu loh. Maksud gua, kalau misalnya menengah aja kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, nanti banyak banget nih yang terdampak juga nih gitu loh. Ini masuk lagi ke bahasan tentang efisiensi dari pemecatan karyawan gitu loh. Itu balik lagi ke situ. Makanya gimana ya? Kan gini, gue pengen bahas sedikit. Kemarin kan di komen yang video kita sebelumnya, itu ada yang komen, ya tinggal bertahan aja sih gitu. Kenapa harus ada hashtag atau tagar-tagar seperti itu? Kalau mau itu ya udah keluar aja. Ya gue tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tapi mungkin itu bentuk dari rasa kekecewaan mereka gitu. Karena udah nggak pernah didengar, akhirnya ya udah mereka punya suara yang sama, mereka punya keresahan yang sama, kayak ya udah gue berontak dengan cara ini yang gue bisa. Tujuannya untuk menunjukkan seberapa rasa capeknya mereka terhadap ini semua gitu. Karena permasalahan kayak pekerjaan gitu-gitu ini bukan baru-baru aja kayak gini, bukan. Sebenarnya kayak susah mencari kerja aja udah dari dulu kan. Apalagi ditambah dengan dampak dari efisiensi, banyak yang kena PHK segala macamnya, itu kan ngebuat saingan bekerja lebih susah lagi sekarang, lebih ini. Belum lagi pekerjaan juga banyak yang memberikan syarat-syarat yang menurut banyak orang itu nggak masuk akal. Gaji juga rendah gitu kan. Jadi ya mungkin ya udah mereka menulis itu untuk tujuan kayak gue capek dengan semua ini, gue cabut, dan biar mereka semua yang di atas itu tahu gitu. Mungkin ini kan gue nggak tahu, ini asumsi pribadi gue aja. Kalau ada yang tahu ya boleh komen di bawah kenapa penyebabnya. Iya bener juga. Ininya gimana ya, Indonesia tuh seakan bukan gimana ya, efisiensi itu nggak selalu buruk kok. Ada beberapa negara-negara yang emang bisa bangkit dari keterpurukan dengan cara efisiensi ini gitu loh. Cuman mungkin ya, ini menurut kita aja ya, mungkin menurut gua aja lah bahkan, kalau ya Indonesia belum cara tepat bisa efisiensikan. Sampai susah gua. Mengefisiensikan dana gitu loh. Gue jadi sampai lupa tuh mau ngomong apa gitu loh. Intinya belum tepat caranya dan kemana harus efisiensi dana gitu loh. Lagi-lagi kurangnya komunikasi, kurangnya sosialisasi dulu, tapi langsung ke penerapan. Iya, langsung ke penerapan. Terlalu buru-buru lah, kayak gas kemarin aja. Iya. Gas kemarin kayak menurut gue sih terlalu buru-buru. Jadi kalau lu mau ngelakuin sesuatu, emang lu harus mempelajari dulu datanya gitu loh. Ini di masyarakat nih lagi resah apa nih? Apa nih yang lagi kurang di masyarakat nih? Lu bisa pelajari itu gitu loh maksud gua. Nah, kalau misalnya lu udah
mempelajari keresahan itu, keresahan dari masyarakat, lu baru membuat suatu keputusan gitu loh. Emang semua ini harus ada prosesnya gitu, nggak bisa lu langsung plek jadi bagus gitu, jadi kemudian lu bisa menerapkan suatu kebijakan. Karena lu ngomongin negara, apalagi negara Indonesia yang kali lagi gue berkali-kali sih ngomong negara ini luas juga gitu loh. Dampaknya akan meluas karena kebijakan sekecil apapun yang lu lakuin pasti akan berdampak kepada banyak orang gitu, 200-an juta orang. Sebenarnya yang diinginkan masyarakat juga simpel sih. Apa? Pengen hidup tenang aja. Hidup tenang, hidup makmur. Iya. Penghasilan ada, pengeluaran juga stabil, ya kan? Sebenarnya itu. Ya tentu saja masyarakat juga mengharapkan infrastruktur dan fasilitas dari pemerintahan yang cukup bagus gitu loh. Maksudnya cukup, dalam artian cukup untuk bikin mereka hidup tenang gitu loh. Paling sih gitu. Ya balik lagi ya, kalau kita ngelihat efisiensi yang dilakuin sama negara-negara lain lah, kayak Cina itu kemudian melarang pegawainya untuk hidup mewah, bukan pegawai, pejabatnya untuk hidup mewah. Jadi mereka tuh kayak ditekan untuk hidup ya sebagaimana masyarakat biasa aja gitu, nggak usah mewah-mewahan untuk pejabat. Belum lagi mereka juga memotong gaji pegawai BUMN. Pemotongan gaji juga salah satu hal yang bisa dilakuin nggak sih daripada PHK, ya nggak? Karena kan gajinya ada yang gimana ya, dalam tanda kutip ya terlalu tinggi, over lah untuk pekerjaan itu gitu loh. Maksud gua ada beberapa bidang lah yang terlalu over, bisa dipangkas lah. Walaupun pangkasnya juga nggak usah gede-gede banget kok. Pangkasnya misalnya sekitaran kecilnya lah 3 juta misal. Untuk gaji yang gede ya, gaji yang gede banget nih, pangkas 3 juta. Kalau ada 100 pegawai, ya kan, itu udah 300 juta. Udah lumayan banget per bulan, ya kan. Hitungnya kita per tahun kan, perhitungannya. Itu udah lumayan banget. Dalam satu lembaga lah, anggaplah. Kayak gitu aja juga bisa kan, solusi kayak gitu bisa. Itu yang diterapkan Cina. Kemudian Vietnam, dia memangkas kementerian, gue lupa dari berapa, pokoknya ada 8 kementerian yang kemudian dipotong gitu loh. Maksudnya dihapus. Jadi efisiensi dananya bisa ngepotong sampai total. Jadi bukan motong sebagian atau gimana ya, total 8 kementerian. Jadi nggak over gitu loh pengeluaran mereka. Itu yang dilakuin Vietnam. Maksud gua, ya negara lain bisa mengefisiensikan dana mereka secara tepat. Harusnya Indonesia juga bisa gitu loh. Ya kan, karena ada banyak solusi sebenarnya, tapi yang belum didata atau belum diteliti. Mungkin belum diteliti dengan baik lalu langsung diterapkan. Ya hasilnya kayak gini gitu loh. Kalau gue gimana nih? Apa? Bingung juga ya. Gak tahu sih gue. Kayak mungkin pasti di tujuan mereka sebenarnya, tujuan pemerintah menerapkan ini sebenarnya baik. Tapi ya itu balik lagi terlalu tergesa-gesa. Terus bukan tidak memikirkan dampak sih. Tapi kayak mungkin bukan kurang perhitungan juga. Ya itulah intinya, tergesa-gesa aja gitu sampai belibet kan nih mulut gue. Ya sebenarnya kayak tadi yang lu bilang juga banyak cara gitu. Kalau mau kita juga bisa kok meniru, ya jangan malu untuk meniru negara lain yang sudah berhasil menerapkan cara-caranya mereka gitu untuk memajukan perekonomian. Ya oke lah, kita punya keputusan sendiri, kita negara yang berdaulat segala macam. Tapi ya nggak ada salahnya kita untuk belajar dari negara luar juga. Apalagi kan ini ekonomi, ya kan, hitungannya ekonomi setiap negara kan berhasil atau tidaknya kan diukur dari ekonominya juga. Gimana kita mau dibilang negara yang berhasil kalau misalnya ekonomi kita pun dari dulu itu berantakan gitu. Sebenarnya itu aja gitu. Sama lebih melihat ke bawah lah. Iya betul. Di bawah tuh kondisi yang realnya seperti apa. Karena kalau misalnya kayak gini kan bisa dibilang kayak itu menurut mereka aja di bawah tuh butuhnya kayak gini. Kenapa sih nggak bersosialisasi ke bawah, menanyakan gitu loh. Oke lah kalau misalnya udah dilakukan, tapi orangnya siapa? Maksudnya survei yang dilakukannya itu udah seberapa banyak gitu. Karena kan gimana ya? Jujur gue sebagai rakyat juga capek kalau misalnya kayak gini, nyari kerja susah, ini segala macam, mikirin masa depan juga pasti kan. Kita juga pengen hidup makmur, sejahtera, pengen hidup tenang gitu. Tapi kok kita nggak pernah ya, maksudnya kayak kita nggak ngelihat ada chance atau peluang kita bisa sampai ke situ nantinya kalau terus-terusan kayak begini gitu. Ya pemangkasan anggaran seharusnya lebih diperhatikan juga, mana yang harus dipangkas, mana yang enggak. Terus juga diberlakukan secara merata. Balik lagi nih, secara merata supaya nggak ada yang merasa ketimpangan yang jauh loh gitu. Kayak jangan sampai ada yang merasa nanti kok nih jadi berat sebelah ke sini, kok yang ini dipotong, yang ini enggak gitu. Itu kenapa? Kalaupun enggak dan harus ada yang dipotong, itu juga dijelaskan. Jangan seolah-olah diem gitu
gitu loh. Gitu. Kita juga butuh, selain kita butuh kebijakan, kita juga butuh kejelasan. Transparansi lah ya. Iya, transparansi. Supaya kita tahu nih maksud dan tujuannya apa. Oh, mungkin karena ini, karena itu. Ya, gimana ya? Ya, gitu deh pokoknya gue udah bingung gue kalau mau ngomong kayak capek. Intinya udah capek, udah ya gue hilang harapan aja gitu dengan semua ini gitu kan. Tenang bro, gak usah putus asa lah. Iya. Ya anggaplah gimana ya, ini sebuah proses ya, mudah-mudahan ini sebuah proses. Intinya ya mau kemana proses ini dibawa aja gitu loh. Tadi ya lu bilang soal meniru negara lain ya, ini gua tangkap lah ya tentang apa opini lu tadi. Bener, kita nggak boleh malu soal untuk niru orang lain atau negara lain, maksud gua untuk niru negara lain. Toh keberhasilan juga ada dari ya kita mengalami sesuatu. Kalau kita nggak bisa mempelajarinya dari pengalaman kita sendiri, kita bisa mempelajarinya dari pengalaman orang lain, dalam hal ini dari negara lain gitu loh. Nah itu bisa kok kita modifikasi, jadi tiru, amati, modifikasi gitu kan. Nah amati, tiru, modifikasi, kebalik tuh, amati, tiru, modifikasi. Sabar bro, santai. Gua menggebu-gebu banget nih soalnya sih ngomongin gini nih. Ya itu bisa dilakuin kok. Emang mungkin ya orang, maksud gua maunya Indonesia secara individu bisa membangun suatu dengan kebijakan sendiri gitu loh. Toh kebijakan lu yang lu hasilkan itu dari hasil pengalaman-pengalaman juga sebenarnya tanpa kita sadari. Jadi itu cuman kita modifikasi aja jatuhnya. Jadi ya turunin lah ego. Kita coba lihat negara lain lah, gimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan dengan kebijakan-kebijakan mereka gitu loh. Itu bisa kemudian menghasilkan suatu kebijakan yang adil dan merata ke rakyat kecil juga kayak lu bilang tadi. Ya intinya ya kita bisa kok sebenarnya, cuman memang perlu waktu dan proses. Cuman ya sayangnya kita ini negara yang terburu-buru ya kan, menerapkan kebijakan yang emang belum diberajai. Gue yakin sih memang pemerintah tuh udah mempelajari ya, cuman mungkin ada beberapa kesalahan atau keterburu-buruan juga gitu loh. Ya human error tuh wajar lah. Ya tapi ya sampai segitu parahnya masa nggak sadar gitu loh, masa sampai segitu nggak sadar tolak ukur mereka tuh apa gitu loh. Mereka harus bukan mereka ya, kita semua harus sadar diri lah, gimana kita mengukur suatu kondisi berdasarkan tingkat daruratnya gitu loh. Mana yang harus kita dahulukan kebutuhannya, mana yang kemudian bisa kita ambil di kesempatan berikutnya gitu loh. Jadi ya tinggal kita lihat, kita pandai-pandai melihat lah, pandai-pandai peka lah terhadap kondisi. Jadi efisiensi dananya juga tepat sasaran gitu loh. Jadi menurut gua ya kesimpulannya adalah efisiensi ini cuma kurang tepat aja kalau misalnya memang ingin diefisiensikan. Sama tujuannya ini, tujuannya kita belum jelas nih sampai detik ini. Kalau cuma untuk makan gratis, jujur buat gua ya buat apa kalau efisiensinya buat makan gratis tapi lu nggak bisa dapet ekonomi yang bagus gitu loh. Jadi kayak makan gratis yang bayar, ya nggak sih? Ini apa? Oke, tujuannya kan untuk memperbaiki gizi. Iya. Kan? Tapi gimana ya, gizi dan perekonomian yang bagus tuh sebenarnya saling bersangkutan gitu. Iya. Dengan perekonomian yang sudah ini tanpa makan gratis, gue tidak menyalahkan ya, maksudnya tanpa ada bantuan makan gratis pun, sebenarnya gizi itu udah bisa baik karena apa? Karena orang tua mereka sudah bisa memberikannya. Makanya seharusnya yang lebih dipentingkan lagi tuh ya ekonomi gitu lah. Ekonomi kan secara nggak langsung ya nanti anak mau makan yang sehat-sehat bisa dibeliin, mau pendidikan yang bagus bisa dilakuin. Kan balik lagi secara apa-apa nggak munafik ya, butuh uang. Kalau sampai di PHK-in sampai kayak gitu ya menurut gua program untuk gizi yang baik itu ya nggak akan berjalan sebagaimana mestinya nantinya gitu. Karena ya percuma mereka bisa makan ini segala macam siang ya, kan gratisnya siang doang kan. Iya. Tapi nanti paginya gimana? Malamnya mereka gimana? Terus nanti untuk soal urusan biaya sekolah gimana? Kan nggak semua, oke lah negeri udah gratis, tapi kan nggak semua orang sekolah di negeri. Iya. Gitu ya. Gimana? Gue ngomong juga bingung gitu. Gimana ya? Gue kalau anggaran hanya untuk itu menurut gue kurang tepat. Cuman kalau misalnya gue mungkin nggak tahu ya, mungkin informasi yang kita tangkap juga belum banyak lah, masih sedikit. Mungkin ada informasi tambahan yang belum kita dapat nih, belum nyampe lah ke kita. Tapi ya yang nyampe ke kita ya soal itu gitu. Kalau emang bener soal itu aja sampai harus segininya gitu loh. Menurut gue gimana ya? Gue sampai bingung gitu loh. Gue pertama kali gue kebingungan gitu loh. Gimana ya? Gue komennya itu sampai bikin opini sendiri aja. Gue sampai bingung, berkomentarnya itu sampai bingung. Sampai kita ngeliat berita baru itu juga kayak bukan memberi penjelasan malah nambah bingung gitu, nambah kebingungan. Kita bingung bukan dalam artian gimana ya, tapi kita bingung karena ya harus gimana gitu. Iya, bukan dalam artian keputusan yang udah diambil atau apa, teman.
Udah kita masuk ke harapan aja lah ya. Gue udah bingungan bro. Ya udah. Ya harapannya ya makin baik aja lah. Ya. Lu bisa bener aja dah. Mm-mm. Efisiensinya tepat aja dah. Ya itu udah kayak ya lebih memperhitungkan segala sesuatu dulu aja sebelum mengambil sesuatu keputusan gitu. Yoi. Begitu aja sih, sama lebih transparan lah. Kayak kasih tahu maksud dan tujuannya itu apa. Tuh, biar kita paham. Ya transparansi lah, lebih transparan lah. Karena jujur bingung bro, bingung, bener-bener bingung. Gimana nih? Kabur lagi dulu nih. Gue mau narik dulu dah. Gue udah pulang dari niat. Gue nih pengen kabur. Jadi nggak jadi kabur. Apa kabur aja lagi lu? Setelah gue mau nabung, gue mau narik dulu nabung buat ke Jepang. Bisa tuh di Jepang mau ngapain? Hah? Mau ngapain di Jepang? Jual koi. Mau ngojek lu di Jepang? Hai, hai.